Di hampir setiap bahasa pemrograman itu selalu ada tipe data statis, itu integer, string, float atau decimal, atau true or false. Oke. Setelah 4 tipe data statis tersebut, ada juga logika pengecekan sebagai dasar logika keputusan, yaitu pada contoh Python ada if, juga else. Program akan bereaksi terhadap kondisi yang ditentukan selain tipe data yang menentukan karakter yang diinput user dengan tipe data statis, juga logika pengecekan kondisi. Masih dibutuhkan logika perulangan, yaitu while loop dan for loop, yang gunanya sebagai logika pengalihan atau operasi secara berulang. For loop seringkali digunakan pada perulangan yang nilainya sudah pasti, yang kita tahu sampai kapan perulangan terjadi, sedangkan while loop sering digunakan dalam perulangan yang kondisinya belum pasti. Kemudian ada tipe data dinamis yang sering dikenal array di Java atau PHP, sedangkan kalau di Python sebutannya list yang tipe datanya juga terurut. Selain itu di Python masih ada set dan tuple maupun dictionary atau objek di JavaScript. Tidak berhenti sampai di situ, kita harus kenal juga fungsi bawaan bahasa pemrograman itu seperti split, len, strip, sum, dan lain-lain yang membantu pengolahan data lebih efisien, praktis, dan dinamis. Yang pasti skill bahasa Inggris untuk baca dokumentasi harus bagus ya. Kalau ingin semua paham, kita akan dengan mudah memetakan cara berpikir menjadi sebuah program komputer. Oke, contoh di sini kita diberikan daftar nama orang yang berisi undangan, ya, sebuah undangan logika sederhana programnya ya. Lalu kita cari tahu siapa saja orang-orang di undangan tersebut yang hadir, yang tidak hadir, dan yang hadir tapi bukan berasal dari daftar undangan orang yang diundang. Nah, di sini cara penyelesaiannya adalah menggunakan perulangan yang membaca ulang seluruh data nama-nama orang yang diundang, lalu melakukan pengecekan apakah nama tersebut ada dalam undangan. Jika ya, lakukan pendataan ulang sebagai orang yang hadir. Jika tidak ada, maka data ulang sebagai yang tidak ada dalam undangan. Namun jika ternyata ada peserta yang ada datang namun tidak dari daftar yang diundang, maka catat sebagai tamu nyasar. Nah, jadi di sini kita tulis dulu pseudocode-nya ya, kurang lebih seperti ini. Untuk setiap nama di daftar yang hadir, nah maka kita buat kondisi pengecekan. Jika nama juga ada di undangan, maka masukkan atau tambahkan sebagai tamu yang sesuai. Ini pseudocode. Sebelum nulis code, jadi kita menulis kode mentah dulu, salah-salah dulu yang selama logikanya sesuai. Selanjutnya jika tidak ada di undangan, maka tambahkan atau masukkan di daftar tamu nyasar. Oke, lakukan perulangan lagi untuk setiap nama di list undangan. Ya. Jika nama tidak ada di list yang hadir, maka tambahkan sebagai tamu mampir, seperti itu ya. Nah, ini adalah cara menulis kode, mindsetnya. Setelah menulis kode, setelah menulis pseudocode-nya, baru kita menulis real code-nya supaya bisa dieksekusi di komputer. Oke, seperti yang saya sebutkan tadi, ada beberapa tipe data dinamis dan statis atau array. Ya, kalau di PHP di sini kita pakai tipe data list. Nah, kita buat variabel dengan tipe data list sebagai orang-orang yang diundang. Oke, kita sebutkan nama-nama sebagai dummy ya, misalkan Ariel, terus Arman, terus Once, kemudian Iman. Di sini harus ditutup berikutnya Iman misalkan, terus Aka, Afgan misalkan, Rosa. Nah, selanjutnya kita buat sebagai daftar orang yang hadir. Oke, dulu. Jadi di pseudocode-nya kan kita namanya seperti ini. Nah, ini berikutnya kita buat variabel yang isinya daftar orang yang diundang dan daftar orang yang hadir. Anggap saja ini adalah namanya ya, yang hadir. Oke, aja. Terus ada nama yang ada di daftar undangan. Kemudian kita tulis, oke, ini orang yang bukan dari list, berasal dari list undangan tapi dia hadir. Nah, lalu bagaimana? Pertama kita buat list, kita buat perulangan gitu ya. For sebut saja x in, nah variabel hadir. Oh ya, di sini kita buat array kosong, list kosong untuk menampung hasil perulangan. Di sini kita buat variabel yaitu tamu sesuai misalkan, terus tamu nyasar. Ya, di sini masukkan sebagai tamu yang sesuai, tambahkan masuk di daftar tamu nyasar. Oke, kita buat. Selanjutnya kita buat tamu mampir. Nah, di sini
kamu mampir. Jadi kita harus buat variabel yang berisi array kosong atau list kosong untuk menampung kamu yang sesuai, kamu nyasar, dan kamu mampir. Jadi seluruh daftar ini akan kita jadikan perulangan. Jika memenuhi syarat akan masuk ke masing-masing daftar kosong ini, kemudian akan ditampilkan. Lakukan pengecekan ya, jika ada di undangan ya, nama ini undangan, maka kamu sesuai akan masuk sebagai dari perulangan tadi. Jika bukan ya, else itu kebalikan dari if. Maksudnya jika if memenuhi syarat maka ekspresi dalam if ini yang dieksekusi, jika tidak maka ekspresi yang ada di kebalikannya ini di else ini akan dieksekusi. Maka kamu nyasar ya, kita ditambahkan dari variabel x. Di sini kita buat x dari x. Nah, x karena nilai perulangan adalah x di setiap perulangan ini. Maka jika x-nya masukkan ada di dalam undangan, maka kamu sesuai ditambahkan oleh variabel x, kamu nyasar ditambahkan oleh variabel x. Seperti itu. Kita berperulangan selanjutnya untuk nama list yang undangan, maka for you in undangan begini, if you tidak di variabel hadir ya. Jika you tidak di variabel hadir maka ditambahkan ke kamu mampir ya oleh variabel y begini. Selesai ini saja maka kita tinggal mengambilkan kamu sesuai undangan. Di sini akan muncul kamu sesuai. Oke, begitupun dengan kamu nyasar kita akan tambahkan ya, kamu nyasar maksudnya kamu yang nggak diundang tapi datang gitu. Oke, nggak masalah, kita datang. Dan kamu yang tak hadir yaitu kamu mampir. Kita panggil variabel kamu mampir untuk menampilkan kamu yang tak hadir, kamu nyasar untuk kamu yang tak diundang gitu ya, kamu tak diundang gitu ya. Nah, setelah itu kita eksekusi program. Oke, yang di sini sel berikutnya harus kita komentin dulu supaya tidak dieksekusi oleh Python. Oke, sekarang kita jalankan. Nah, dari list ini terdapat anggapannya seperti himpunan Ariel Alwan Onsu Iman Kata Apian Kosa adalah list undangan yang hadir hanya Iman, Onsu, Yuki, Otong. Iman ada di dalam list undangan, Onsu juga ada, namun Yuki sama Otong tidak ada di list undangan. Dia tetap tampil. Maka kamu sesuai undangan adalah Iman dan Onsu. Kamu tak diundang adalah Yuki dan Otong karena ada di list undangan. Kamu tak hadir, nah Ariel, Arman, Kata, dan Rosi. Ini adalah mindset pemrograman yang sangat penting sebagai fundamental pemahaman pemrograman untuk menuju ke pemrograman yang lebih kompleks lagi. Semoga bermanfaat.